Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk bersama-sama melihat dari progres pengerjaan yang sedang berlangsung sampai saat ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, tentunya selamat datang ya. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya doakan sehat selalu. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kesempatan siang hari ini pertanggal 6 November 2021 kita akan bersama-sama untuk melihat dari capaian atau kesiapan sirkuit kebanggaan kita bersama ya. Dan di sini kita langsung saja mengawali video kita dari tikungan ke-15 menuju ke-16 seperti yang kita perhatikan untuk pengecatan area run off yang berada di sisi sebelah kiri sudah terlihat semakin jelas ya. Di sini untuk pengecatan sudah bisa dikatakan selesai ya. Tinggal lanjutan untuk perapian saja. Di bagian pinggir-pinggirnya nanti akan dilanjutkan ya. Dan di depan sana juga sudah mulai dilakukan persiapan pengecatan di tikungan kedua. Begitu juga di tikungan ke-10 dan ke-11 nantinya akan dilakukan untuk pengecatan seperti yang kita lihat di sini ya. Mudah-mudahan saja nanti corak yang akan dicat juga yaitu corak motif batik mender ya, sama seperti ini supaya terlihat lebih simetris, lebih sama tentunya, jadi terlihat lebih unik, lebih cantik untuk sirkuit kebanggaan kita bersama. Ya, di siang hari ini juga kita akan lihat untuk progres pengerjaan di bagian race control, pit building, tribun maupun pengerjaan lanjutan di bagian podium yang masih terus dikerjakan sampai saat ini untuk segera diselesaikan tentunya. Ya, di sini bisa kita perhatikan untuk tim road grip masih terus melakukan aktivitas yaitu penyempurnaan di bagian cat warna putih yang ada di sisi tengah ya. Supaya terlihat lebih sempurna tentunya. Di sini masih terus dilakukan perbaikan-perbaikan di bagian-bagian yang memang dianggap masih belum pas untuk cat-cat tersebut, terus dilakukan pengerjaan sampai saat ini. Dan seperti yang kita lihat di sini, penanaman rumput area juga masih terus dilakukan sedikit revisi ya di bagian tengah ini di sisi sebelah kiri ya, atau di bagian sebelah kanan kalau kita dari trek lurus tentu, atau di bagian trek lintasan maksud kita. Nah ini ya, penyiraman juga terus dilakukan di siang hari ini supaya rumput ini setelah dilakukan penanaman ya untuk terlihat lebih lebat, lebih hijau tentunya, apalagi sekarang sudah memasuki musim hujan. Jadi bagus sekali untuk area rumputnya semakin tumbuh dengan hijau. Jadi semakin terlihat mantap tentunya untuk lintasan ini setelah rumputnya sudah mulai menghijau semuanya maupun pengecatan sudah tersambung secara keseluruhan. Oke, di sini kita lanjut perjalanan kita untuk melihat dari situasi yang ada. Kita berada di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter dan bisa diperhatikan ya di sisi sebelah kanan untuk gravelnya sudah rapi sekali. Maupun pengecatan nantinya akan dilakukan di bagian starting grid atau garis finish di sini tentunya. Tapi nanti kita masih menunggu untuk progres dari pengecatan area run off terlebih dahulu. Setelah itu nanti akan dilakukan kemungkinan 2 hari sebelum race juga tidak masalah seperti itu. Ya, sebelum kita maju ke depan untuk melihat situasi yang ada, kita lihat di sini dulu ya di sisi sebelah kiri untuk gardu PLN ya. Ini fasilitas-fasilitas yang akan menjadi penunjang nantinya seperti genset sudah disiapkan semuanya untuk menyambut dari ajang balapan yang sebentar lagi kita akan adakan yaitu Asia Talent Cup ya. Tinggal beberapa hari ini guys ya, sebentar lagi ya. Pada tanggal 12 sampai 14 November akan berlangsung untuk event race yaitu Asia Talent Cup yang sudah kita nantikan juga. Ya, di sini kita berada di depan race control seperti yang kita lihat ya, untuk para pekerja masih terus melakukan aktivitas mereka ya. Lanjutan di bagian atas tersebut untuk penyempurnaan di bagian ACP atau panel-panel yang masih terus dilakukan perakitan supaya semuanya terlihat lebih sempurna. Ya, di sini sepanjang nantinya akan ada bangunan-bangunan juga ya untuk fasilitas penunjang di bagian belakang ini tentunya untuk bagian-bagian yang akan mengambil tempat seperti Indomaret ya, siap saji semuanya makanan maupun tempat-tempat fasilitas lainnya yang akan memeriahkan untuk ajang balapan World Superbike atau WSBK di tanggal 19 sampai 21 November mendatang. Ya, terlihat di sini ya di depan ini seperti yang kita lihat bersama-sama untuk para pekerja masih terus melakukan penurunan di bahan-bahan yang sudah didatangkan tentunya yang akan dilakukan untuk pengerjaan lanjutan di bagian posisi yang ada di depan sana.
Dan kita lanjut di sini untuk melihat situasi yang ada di podium. Nah, ini adalah area podium di mana nantinya akan menjadi salah satu tempat yang akan menjadi ruangan untuk pameran juga ya di sisi sebelah kirinya. Nah, di sini akan dibuat lift nantinya untuk bagian belakang ini, untuk lift yang akan menjadi fasilitas di podium ya, dan ruangan FIM juga berada di sisi sebelah kiri ini yang akan menghubungkan antara bangunan pit building dengan bangunan race control yang ada di depan sana. Ya, jadi banyak sekali ya untuk ruangan-ruangan yang akan digunakan di sini seperti yang kita lihat. Untuk pit buildingnya saja ada 50 garasi. Nanti untuk Asia Talent Cup akan digunakan di sisi lantai kedua pinggir sana ya, yang mendekati tunnel kedua tersebut. Untuk USBK tentunya nanti akan menggunakan dua ruangan. Di bawah itu akan masing-masing akan menggunakan dua ruangan supaya lebih siap atau lebih luas tentunya untuk para kru dan para pembalap nantinya. Ya, di sini kita berada di lantai kedua untuk pemasangan atap yang sedang dilakukan di sini ya, sudah terlihat semakin jelas tentunya. Saat ini atapnya sedikit lagi akan terlihat tersambung semuanya maupun pengerjaan lanjutan di bagian belakang. Seperti yang kita lihat di sini ya, di tangga ini sudah terlihat sedikit lagi akan bisa tersambung semuanya untuk atapnya sendiri. Luar biasa ya. Jadi capaian sejauh ini bisa kita pantau bersama-sama, semakin mendekati rampung untuk pengerjaan di bagian race control maupun pit building. Tinggal lanjutan di bagian podium di sana ya, untuk dikerjakan ekstra supaya bisa terselesaikan di tanggal 10 sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Dan di sini kita bisa melihat aktivitas para pekerja masih terus melakukan pemasangan di bagian atap untuk lantai kedua ya. Dia menghelo kita itu, kita mendekat sedikit. Ya. Jadi seperti inilah aktivitas mereka di ketinggian ya. Tanpa lelah, panas terik tidak jadi masalah. Mereka terus melakukan aktivitas mereka, lembur juga guys, sampai jam 3 pagi. Luar biasa. Dan sekarang di sini panasnya luar biasa. Mereka terus jos untuk menyelesaikan aktivitas mereka. Oke, kita kembali ke trek lintasan dan kita akan lihat juga di sisi sebelah kanan dari tikungan ke-17 menuju ke tunnel pertama. Untuk hasil dari pengerjaan yang sudah didapatkan di tribun sendiri sudah oke ya. Di atapnya sudah terpasang semuanya maupun tempat duduknya sudah disiapkan. Nanti kita akan bersama-sama nonton di sini di bagian sisi sebelah kanan ini ya, sepanjang menuju tunnel pertama maupun di bagian depan sana juga masih terus dilakukan perakitan untuk tribun bentuk portable seperti yang ada di sini. Ya, model tempat duduk seperti ini ya. Jadi kemarin ada teman yang berkomentar agak terlalu rendah ya. Tidak ya, ini pas sekali dengan pagar atau dinding pembatas safety fan yang berada di sisi sebelah kanan ini, tidak masalah guys. Tidak jadi halangan buat mereka untuk melihat dari aksi balapan yang sedang berlangsung. Dan seperti yang kita lihat di sini juga ya, untuk hasil capaian pengerjaan sejauh ini yang bisa kita lihat ya, sedikit lagi di bagian atapnya akan terselesaikan untuk pemasangan di bagian atap pit building atau pedok modular ya, seperti yang kita lihat di sini. Nah, jadi seperti inilah kondisinya. Kita akan terus membagikan video-video terbaru buat kalian semua. Ya, untuk beton concrete barrier di sisi kiri surface road yang ada di trek lurus menuju tikungan pertama. Nah, ini dirapikan ya sesuai dengan posisi yang sudah ditentukan. Setelah itu dipasang untuk debris span itu sendiri. Ya, kita beralih di sisi sebelah kiri. Nah, ini dia untuk aktivitas di siang hari ini. Ternyata cepat sekali ya pengerjaan di bagian tribun berkelas ini atau deluxe kelas, kita bisa bilang seperti itu. Ya, di bagian bawahnya sudah terpasang untuk dindingnya maupun tangga-tangga di sini. Di bagian belakang sudah terlihat dengan siap itu ya. Untuk pengerjaannya sejauh ini cepat sekali ya untuk tribun ini. Ya, view-nya coba kita lihat kalau di depan ini seperti apakah. Nah, ini dia. Jadi kita bisa melihat para pembalap di depan sana ya beraksi kecepatan ya menuju ke tikungan pertama. Luas sekali ya pemandangannya kalau kita duduk di tribun deluxe class yang dibanderol dengan harga 14 jutaan tersebut. Dan kita beralih ke sisi kanan. Nah, ini perakitan sudah terlihat di sini untuk pengerjaan lanjutan di bagian tribun yang ada di sini ya, untuk segera dipasang semuanya kerangka-kerangka. Nah, ini dia. Jadi para pekerja dari kemarin kita lihat dan sekarang hasilnya cukup cepat ya. Dari pemasangan kerangka yang ada di sini sudah sampai di depan ini loh. Cepat sekali. Mantap. Kita doakan saja semoga untuk aktivitas pengerjaan yang ada
semuanya berjalan lancar ya, terkendali sehingga kita bisa mengadakan ajang race tersebut dengan aman dan nyaman tentunya. Oke, kita lanjut perjalanan kita dari trek lurus menuju tikungan pertama. Seperti yang kita lihat di sini ya, di depan sana sudah mulai dipersiapkan untuk pengecatan di bagian run off tikungan kedua. Sebelum kita maju ke sana, kita akan perhatikan untuk pengerjaan di bagian tribun VVIP yang berada di bukit tikungan pertama. Seperti apakah sudah terlihat lebih beda? Kita akan maju ke depan. Dan di sini kita berada di tribun VVIP. Seperti yang kita lihat, aktivitas para pekerja masih terus melakukan pengukuran maupun pengerjaan lanjutan seperti di lantai atau atap atas maksud kita ini ya. Para pekerja masih mengecat ini. Jadi benar sekali ya, teman-teman kemarin sempat bilang apakah akan dicat? Ya benar. Jadi dicat supaya terlihat lebih kinclong, lebih bagus untuk tribun VVIP yang diperuntukkan untuk tamu negara, terutama Pak Presiden nanti akan duduk di sini untuk menyaksikan aksi balapan yang akan kita adakan. Ya, jadi para pekerja di sana tanpa pengaman pun siap karena mereka sudah berpengalaman tentunya, sudah terbiasa di ketinggian loh guys ya, dengan main-main ya. Ini sudah dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional tentunya. Ya, di belakang itu bisa diperhatikan untuk penataan sudah didapatkan ya, maupun pengerjaan lanjutan di bagian kaplingan-kaplingan di belakang itu sudah oke semuanya untuk capaian yang sudah kita dapatkan di tribun VVIP ini sendiri. Ya, sampai siang hari ini ya, para pekerja masih terus melanjutkan aktivitas mereka untuk melanjutkan dari penuntasan untuk penyelesaian pengerjaan yang ada. Dan kita kembali ke trek lintasan dari tikungan pertama menuju tikungan kedua. Kita akan lihat di depan sana apakah sudah mulai dilakukan, yaitu pengecatan di tikungan kedua, area run off-nya seperti di tikungan ke-15 menuju ke-17 tadi. Kita akan sama-sama lihat. Ya, sebelum kita maju ke depan, di sini kita perhatikan ya, pengecatan kemarin yang sudah dilakukan cuma garis saja dan sekarang sudah full ini warna hijau ya di bagian sisi sebelah kanannya menuju ke tikungan kedua. Oke, di sini kita berada di tikungan kedua menuju ketiga. Coba kita perhatikan. Ya, ini ya untuk alat-alat ini sudah disiapkan di sini tentunya ya, akan dilanjutkan untuk pengecatan di area run off motif batik. Tentunya kita akan lihat juga di sini ya. Mudah-mudahan saja seperti itu supaya terlihat simetris nanti dengan tikungan yang ada di tikungan 16 sampai 17 tersebut. Ya, ini sudah siap semuanya untuk alat-alatnya, cat dan lain-lain ya, diukur terlebih dahulu ya, dicek terlebih dahulu untuk kesiapan dari pembuatan atau pengecatan yang akan dilakukan di sini. Selain itu juga di tikungan ke-10 ya, kita belum tahu apakah akan dimulai di sini terlebih dahulu atau di tikungan ke-10 dan sebelah tersebut. Kita akan sama-sama maju ke depan untuk melihat situasi yang ada di sana. Jadi seperti inilah kondisi di siang hari ini, sudah mulai dilakukan untuk pengecekan persiapan di mana akan dilanjutkan untuk pengecatan di area run off maupun di bagian-bagian lainnya ya. Seperti yang kita lihat di depan sana dari tikungan ke-3 menuju ke-4 ini akan dibuat juga garis ya untuk long lap penalty, jalur yang akan dilintasi oleh para rider yang keluar dari track nantinya ya. Maka disinilah nanti untuk garis tersebut. Tapi saat ini belum terlihat karena masih berfokus untuk melakukan pengecatan di bagian pinggir tentunya ya, di sisi garis sebelah kanan untuk ke area maupun di sisi kiri, di keseluruhan disempurnakan supaya terlihat lebih mantap tentunya. Ya, di sini kita lanjut kembali dari tikungan ke-5 menuju ke-6 seperti yang kita lihat di sini ya. Hari ini cuaca bagus sekali, jadi kita doakan semoga untuk pengecatan juga bisa diselesaikan ya. Hujan pun tidak jadi masalah sebenarnya, tapi cuaca yang cerah seperti ini sangat mendukung sekali dari kelancaran untuk pengerjaan yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit kita. Kita sudah tidak bersabar untuk melihat dari pengecatan tersambung semuanya maupun di bagian run off yang memang akan dicat motif spesial ya,
supaya terlihat lebih unik tentunya untuk sirkuit kebanggaan kita bersama ini. Jadi kita akan terus pantau bersama-sama untuk melihat dari kesiapan yang akan dilakukan, baik pengecatan maupun pengerjaan lanjutan di bagian penaruhan atau penempatan nanti untuk lampu itu sendiri ya. Lampu start itu nanti sudah dipersiapkan semuanya ya, tinggal dirakit saja. Tapi saat ini memang masih dilakukan secara bertahap di bagian-bagian yang memang dianggap masih terus membutuhkan pekerjaan ekstra ya, dimana yang memang agak sedikit banyak yang dikerjakan terus difokuskan supaya semuanya bisa terlihat dengan sempurna. Ya, di tikungan ke-8 menuju ke-9 sampai 10 seperti yang kita lihat di sini ya, kemarin sudah diperbaiki sedikit di rumput area sisi sebelah kanan dari tikungan ke-9 menuju ke-10 di depan sana ya, supaya tidak tergenang kembali di bagian sisi area sebelah kanan atau verge area, supaya tidak tergenang air ya ketika hujan turun seperti kemarin. Karena mengingat kondisi cuaca juga sudah seasonnya ini ya, mau musim hujan, apalagi bulan Desember nanti sudah hujan lebat menerpa di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini tentunya. Dan di sini kita berada di tikungan ke-10 seperti yang kita lihat juga untuk billboard yang berada di sana ya, bertulisan Pertamina sudah oke semuanya, tinggal lanjutan untuk penataan di bagian depan maupun pengerjaan lanjutan yang kemarin kita lihat di sisi sebelah kanan untuk area rumput yang berada di tikungan ke-11 menuju ke-12 ini sudah rapi sekali. Jadi apabila hujan juga tidak kita khawatir nantinya ya akan tergenang untuk area-area trek lintasan tersebut. Ya, di tikungan ke-12 menuju ke-13 inilah kondisi di siang hari ini, semuanya sudah mantap di gravel area, rumput area maupun pengerjaan lanjutan di perempatan tire barrier sisi kiri, dan pengerjaan untuk debris pan maupun di bagian drainase juga terus diperbaiki ya, untuk kesiapan kita nantinya supaya pagelaran yang akan kita adakan semuanya berjalan lancar sesuai harapan masyarakat Indonesia semuanya. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-13 untuk melihat dari situasi yang ada di sini juga ya, maupun pengerjaan di bagian tribun yang berada di sisi sebelah kanan maupun di bagian luar yang ada di tikungan ke-14 menuju ke-17 tersebut. Kita akan beralih dulu di bagian sisi kanan untuk melihat situasi yang ada. Nah, seperti ini modelnya ya. Jadi untuk pengerjaan atau perakitan di bagian kerangka sudah terlihat jelas di sini, sudah terpasang semuanya dari tikungan ke-13 sisi zona dalam menuju ke-14 di sana. Jadi pemandangannya juga bisa kita lihat di sini kalau kita duduk di tikungan ke-13 sisi dalam ini seperti ini ya. Dari tikungan ke-12, 13, 14 sampai ke-16 dan trek lurus juga kita bisa lihat untuk aksi dari balapan yang akan dilakukan. Di sini kita maju ke depan untuk melihat situasi di bagian trek lintasan, semuanya sudah oke ya. Kita akan lihat nanti apakah akan dilanjutkan untuk pengecatan di area run off di sini juga. Kita akan sama-sama saksikan nanti. Kemungkinan akan dibiarkan atau akan dibuat hanya pembatas saja seperti itu ya, atau garis-garis tertentu. Dari sini kita berada di tikungan ke-14 menuju ke-15. Nah, ini tribun terbuka yang ada di luar ya, atau grandstand. Nah, ini pemandangannya juga cukup luas sekali kalau kita lihat ya, dari tikungan ke-13 sampai ke trek lurus kita akan sama-sama bisa saksikan aksi balapan tersebut. Ya, jadi mantap sekali ya. Kita doakan saja semoga untuk pengerjaan yang ada lancar, terkendali, sehingga kita bisa mengadakan perhelatan balapan tersebut dengan mantap semuanya. Dan di sini kita sudah sampai di tikungan ke-15 di awal penerbangan kita ya. Seperti yang kita lihat di sini untuk hasil dari pengecatan yang sudah dilakukan terlihat sangat indah sekali di siang hari ini ya. Merah merona ditambah dengan garis putih di sini, jadi terlihat lebih kinclong ya, lebih indah sekali tentunya.
Ya mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini ya. Nanti kita akan kembali di sore hari untuk melihat dari pengecatan maupun hasil dari pengerjaan yang sudah dilakukan. Oke, di sini kita sudah sampai di trek lurus kembali. Jadi mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas, mungkin bisa dikomentari nanti di bawah ya, di kolom komentar. Kita berdiskusi bersama-sama tentunya untuk masukan-masukan dari kalian juga sangat penting sekali tentunya. Dan saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Seperti inilah kondisi yang ada di siang hari ini. Untuk itu saya ucapkan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.